Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Onpe ali Jehovah de batanami, saipalua mahami siat tanganna, asatung manada saluhut harajau di tanoon, paboa sasada hodo de bata ali Jehovah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, doa Raja Hizkia dalam nas kita hari ini lahir dari situasi yang sangat genting. Kerajaan Asyur di bawah Sanherib telah mengepung Yehuda dan mengancam Yerusalem. Secara kekuatan militer, Yehuda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Sanherib dengan sombong menghina Tuhan, seolah-olah Allah Israel tidak berbeda dengan Allah-Allah bangsa lain yang telah dikalahkannya. Dalam keadaan tanpa jalan keluar, Hizkia datang ke bait Allah, membentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan, lalu berdoa. Hal yang menarik dari doa Hizkia adalah tentang fokusnya. Ia memang memohon keselamatan, tetapi alasan utamanya bukan demi kenyamanan atau kelangsungan kerajaannya. Hizkia berkata, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah. Dengan kata lain, yang terutama ada di hati Hizkia adalah kemuliaan nama Tuhan. Ia ingin dunia melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang berdaulat, dan tidak dapat disamakan dengan ilah-ilah manapun. Sahabatku semua, sikap Hizkia mengajarkan bahwa doa orang percaya seharusnya tidak hanya berpusat pada kebutuhan pribadi. Memang Tuhan mengundang kita untuk membawa setiap pergumulan kita kepadanya. Namun di balik setiap permohonan, seharusnya ada kerinduan agar melalui jawaban Tuhan atas doa-doa kita, namanya semakin dimuliakan. Ketika kita memohon kesembuhan, memohon sukses pekerjaan, memohon pemulihan kesehatan, atau jalan keluar dari kesulitan ekonomi, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah setelah menerima jawaban Tuhan, hidup saya akan semakin memuliakan Tuhan? Dalam kehidupan kita pasti akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, persoalan pekerjaan, tantangan oleh karena tekanan ekonomi, oleh karena konflik keluarga, penyakit, atau berbagai tantangan yang membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Sama seperti kondisi Hizkia yang tidak berdaya di hadapan Asyur. Sahabatku, jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh iman. Ketika kita menyerahkan pergumulan kepadanya, kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Lebih dari itu, setiap pertolongan Tuhan akan menjadi kesaksian yang membawa orang lain semakin mengenal Tuhan kita. Pada akhirnya, tujuan hidup orang percaya bukan hanya menerima berkat-berkat Tuhan saja, melainkan harus memancarkan kemuliaan Allah. Berkat terbesar bukanlah ketika masalah-masalah kita sudah terjawab dan Tuhan menolong kita untuk menyelesaikannya, tetapi ketika melalui hidup kita, orang lain dapat berkata, sungguh Tuhan itu hidup dan bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.